Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan materi strategi utama yang beranggotakan Andrian Heri Andika NPM 2161090, Andika Pramudia 21610181, Arya Tommy Wijaya 21610219, Anuki Danang Wicaksono 21610218. Baik, untuk materi pertama akan saya bacakan, yaitu strategi utama atau main strategy adalah strategi yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk mempertahankan kegiatan perusahaan dalam jangka panjang terhadap 3 jenis strategi utama, yaitu strategi pertumbuhan, strategi kestabilan, dan strategi penghematan. Strategi pertumbuhan dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan bisnis perusahaan dari bisnis yang sedang dijalankan oleh perusahaan dengan maksud untuk mengingatkan pangsa pasar, pendapatan, ataupun peningkatan jumlah cabang dari perusahaan. Strategi penghematan. Strategi ini dilakukan untuk memilih posisi perusahaan di pasar di kondisi yang buruk. Di antara langkah yang biasanya dilakukan adalah misalnya dengan mengurangi jumlah pekerja maupun dengan penghematan di berbagai kegiatan perusahaan. Selanjutnya, strategi pertumbuhan adalah metode yang harus perusahaan terapkan untuk menangkap pangsa pasar yang lebih besar. Fungsinya untuk mendapatkan posisi di pasar. Ada sejumlah faktor yang memiliki pengaruh besar untuk strategi pertumbuhan, antara lain target pasar dari leader yang belum tersentuh, persaingan dengan kompetitor di pasar, saluran distribusi, marketing strategi, kondisi pasar, serta lingkungan bisnis. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis strategi pertumbuhan. Yang pertama, konsentrasi. Konsentrasi adalah jenis strategi yang paling umum dijumpai pada berbagai perusahaan. Sekalipun masih harus diakui bahwa penjelasan detail tentang implementasi strategi ini yang dapat digunakan acuan oleh para eksekutif masih belum memuaskan. Barangkali karena adanya kesan kemudahan dalam melaksanakan jenis strategi ini. Hampir dipastikan amat banyak perusahaan yang baru memilih menerapkannya. Selanjutnya ada perluasan pasar. Perluasan pasar pada dasarnya berusaha menambahkan jangkauan pemasaran dari jenis barang yang sekarang yang telah diproduksi. Kalaulah ada modifikasi produk, biasanya dilakukan sebatas yang amat tidak esensial, tidak berkaitan dengan atribut pokok produknya, hanya sekedar kosmetik. Untuk keperluan ini dapat dilakukan dengan memperbaiki atau menambah intensitas promosi. Perusahaan dapat memperluas wilayah dengan cara menambah pasar sasaran, memodifikasi pemasaran secara terhadap sejak dari pasar lokal, regional, nasional sampai pasar internasional. Pengembangan produk. Strategi ini berusaha melakukan perubahan produk secara substansional. Bahkan jika perlu, perusahaan bersedia mengembangkan produk baru, sekalipun amat jarang sampai pada tahapan benar-benar mencipta produk baru atau inovasi produk. Produk baru tersebut sedikit banyak masih terkait dengan item produk yang selama ini telah dimiliki. Jadi, strategi pengembangan produk jelas-jelas bukan sekedar perubahan kosmetik. Perubahan menyangkut karakter atau ciri dan atribut produk. Integrasi horizontal. Integrasi horizontal terjadi jika perusahaan menambah unit usaha strategis yang dimiliki yang menghasilkan barang dan atau jasa yang sama dengan yang sebelumnya telah dimiliki. Pada umumnya, integrasi horizontal dilakukan dengan cara melakukan akuisisi, yakni membeli perusahaan lain yang menghasilkan produk yang sama yang sebelumnya menjadi pesaing perusahaan. Oleh karena itu, akuisisi jenis ini disebut akuisisi horizontal. Integrasi vertikal. Integrasi vertikal disebabkan oleh motif menguasai lebih dalam teknologi dan operasi satu jenis bisnis tertentu. Alasan ini biasanya
lebih banyak dijumpai pada integrasi ke belakang yang biasanya memiliki teknologi yang lebih kompleks dan canggih. Banyak dijumpai perusahaan komputer, misalnya, yang melakukan integrasi ke belakang dengan mendirikan unit usaha yang mendesain dan menghasilkan semikonduktor. Selanjutnya ada diversifikasi Diversifikasi konsentrik terjadi jika perusahaan memutuskan melakukan ekspansi usaha dengan menambah unit usaha baru, baik dengan cara pertumbuhan internal maupun akuisisi pada bidang usaha yang masih memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan bidang usaha yang sebelumnya telah dimiliki. Selanjutnya ada diversifikasi konglomerasi. Diversifikasi konglomerasi terjadi jika perusahaan melakukan ekspansi usaha dengan membentuk unit usaha strategis baru pada berbagai bidang usaha yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan bidang usaha yang sebelumnya telah dimiliki. Sepertinya, perusahaan selalu berusaha menangkap peluang bisnis yang dinilai memiliki laba potensial yang besar. Setidaknya, pada peluang bisnis yang dinilai memiliki besaran pasar dan tingkat pertumbuhan pasar yang memadai. Tujuan strategi perubahan meningkatkan pendapatan. Salah satu tujuan utama strategi pertumbuhan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan. Hal ini dapat dicapai melalui perluasan pangsa pasar, pengenalan produk atau layanan baru, memasuki pangsa pasar. Perluasan pangsa pasar. Dengan mengadopsi strategi pertumbuhan, bisnis bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar mereka dengan menarik pelanggan baru atau dengan membujuk pelanggan yang sudah ada. Desertifikasi membantu mengurangi risiko dengan tidak terlalu bergantung pada satu produk atau segmen pasar. Mencapai skala ekonomi memungkinkan mereka memproduksi barang atau jasa dengan lebih efisien seiring bertambahnya ukuran. Meningkatkan pengenalan merek. Dengan mengembangkan bisnis, perusahaan dapat meningkatkan pengenalan merek dan reputasi mereka di pasar. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, kepercayaan dan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing. Meningkatkan efisiensi profesional. Strategi pertumbuhan seringkali melibatkan penyederhanaan operasi, penerapan teknologi baru dan peningkatan proses untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini dapat menghasilkan penghematan biaya dan penghematan kinerja. Pertumbuhan internal atau akuisisi. Seluruh strategi pertumbuhan yang telah dijelaskan dapat dilaksanakan melalui pertumbuhan internal atau akuisisi. Pembentukan usaha patungan pada dasarnya menimbulkan persoalan yang jauh berbeda dengan pertumbuhan internal, sekalipun dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Pertumbuhan internal terjadi bila dalam melaksanakan strategi konsentrasi, perluasan pasar, dan pengembangan produk dengan menggunakan sumber daya dan daya internal. Tidak dengan cara membeli perusahaan lain. Pertumbuhan internal juga terjadi jika dalam melaksanakan strategi integrasi horizontal dan vertikal, diversifikasi konsentrik, dan konglomerasi dengan cara membangun sendiri unit usaha yang dibutuhkan. Akuisisi terjadi ketika dalam melaksanakan strategi pertumbuhan dilakukan dengan cara membeli perusahaan, tidak peduli apakah dengan cara peleburan atau penggabungan. Pada umumnya strategi integrasi dan diversifikasi dilaksanakan dengan akuisisi. Studi case Polaroid Corporation adalah contoh perusahaan yang telah menerapkan berbagai strategi pertumbuhan, salah satunya strategi konsentrasi. Strategi konsentrasi fokus pada memperkuat posisi perusahaan dalam pasar yang ada dengan produk yang sudah ada. Polaroid menggunakan strategi ini terutama pada masa kejayaannya dengan produk kamera instan dan film. Fokus pada kamera instan, Polaroid terus mengembangkan dan memasarkan kamera instan serta film instan yang menjadi andalan mereka, memanfaatkan keunikan teknologi dan branding yang kuat. Inovasi produk dalam kategori yang sama. Polaroid merilis berbagai model kamera instan yang dengan fitur yang berbeda untuk menarik berbagai segmen pasar, seperti kamera dengan fungsi otomatis, berbagai ukuran film, dan desain kamera yang telah modern dan portable. Kesimpulan, strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
Bagi perusahaan, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh profit, tetapi juga untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Terdapat 3 komponen dalam strategi, yaitu kompetensi yang berbeda, ruang lingkup, dan distribusi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.